Ijazah Jokowi hingga detik ini belum juga ditunjukkan ke publik. Bahkan sampai kiamat kurang 2 hari pun besar kemungkinan tidak akan pernah ditunjukkan. Saya kira sangat tepat bahwa sampai kiamat pun Pak Mulyono tidak akan mengeluarkan ijazah. Karena mungkin saja memang Pak Mulyono tidak mempunyai ijazah asli. Makanya sampai saat ini ijazahnya tidak pernah diperlihatkan di publik. Nah, kemudian para penjilat-penjilatnya Pak Mulyono pada saat memberikan pembelaan mengenai persoalan ijazah ini, kita lihat sendiri selalu mengedepankan emosional yang seolah-olah menggambarkan bahwa mereka sedang mengalami kepanikan dan berusaha menutupi kebohongan-kebohongan yang selama ini dilakukan oleh junjungannya, yaitu Pak Mulyono. Nah, sahabat-sahabat, baiknya kita lanjut dulu bagaimana komentar-komentar dari netizen terkait dengan ijazah Pak Mulyono yang tak ada habis-habisnya menjadi pembahasan di media sosial, dan saya kira ini adalah kasus yang paling terlama dan tak berujung. Mengkriminalisasi peneliti, Pak. Pelaporan Bapak dikriminalisasi. Apa Pak tanggapannya? Ya, ini kan bukan objek penelitian. Kan sudah menghina saya sehina-hinanya. Sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu. Sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya. Saya dihina sehina-hinanya. Saya direndahkan serendah-rendahnya. Saya dituduh memakai ijazah palsu. Tapi saya tidak melawan. Ini akan saya laporkan. Tunggu Pak, tenang. Tenang dulu Pak, tenang dulu. Tidak ada yang menuduh Pak. Ya, ketika saya selidiki sini, saya selidiki sana, tidak ada orang yang menuduh Bapak sebagai memakai ijazah palsu. Cuma orang itu mencurigakan, ya, mencurigakan ataupun ada kejanggalan di ijazah Bapak itu, ya. Dulu Bapak di ijazahnya memakai kacamata, lalu berkumis, ya kan, giginya rapi seperti gigi saya lah, rapi. Sedangkan Bapak sekarang giginya di sini ada kayak keluar taring segini. Di sini, makanya orang mencurigakan, ya kan? Kan boleh mencurigakan, tapi jangan menuduh, ya. Mencurigakan boleh. Nanti kalau salah kita klarifikasi kembali, ya. Ini Pak, sebaiknya Bapak jangan sampai kegaduhan ini membesar Pak sampai ke luar negeri Pak. Ini sekarang sudah saya dengar beritanya Pak, udah sampai ke Jerman Pak. Ya, masalah ijazah Bapak ini udah sampai ke Jerman. Ada kawan saya di sana di Jerman, dia bilang negara kalian ini memang kacau balau. Apanya yang kacau balau? Itu masalah ijazah Jokowi. Kenapa Jokowi tidak mau menampakkan itu ijazahnya? Kalau seandainya Jokowi menampakkan ijazahnya, ijazah aslinya, maka tidak ada kegaduhan di negara kalian. Itulah Pak, kawan-kawan saya di Jerman kayak gitu Pak, dia bilang Pak. Makanya Pak, segera Pak, Bapak segera nampakkan aja Pak, ini ijazah asli saya, ya. Apakah ini palsu atau asli, kalianlah yang nilai, biar publik yang menilainya, ya. Dia melihat ijazah itu dengan kasat matanya. Kalau kasat matanya yakin itu asli, maka aslilah Pak. Kalau kasat mata orang itu yakin tidak asli, maka palsulah Pak. Ya, maka Bapak ini aja, ya, Bapak kasih nampak aja, biar nggak ada kegaduhan lagi di negara kita ini. Kemudian orang yang menuntut UGM yang kemarin itu, yang menggugat UGM itu yang kemarin, yang harus membayarnya 1069 triliun itu mungkin akan dicabut gugatannya kalau Bapak memperlihatkan ijazah asli Bapak. Semuanya aman, saya jamin Pak, ya. Saya jamin akan selesai semuanya Pak. Tidak akan ada keributan lagi. Sekarang saya periksa di sosial media, banyak sekali, baik di Instagram, baik di Facebook, baik di TikTok, di Snap video, di Twitter, banyak sekali Pak yang masalah ini Pak, masalah ijazah Bapak ini. Orang
masih ragu Pak, ya, bukan menuduh, ya, cuma mencurigakan ada kejanggalan di ijazah Bapak itu, ya, segera Bapak tunjukkan aja biar semuanya selesai. Itu aja Pak ya. Saya berterima kasih banyak kepada Bapak Presiden ke-7, Bapak Jokowi. Saya berterima kasih banyak kalau seandainya Bapak memperlihatkan ijazah asli Bapak, ya, biar semuanya selesai. Tapi kalau seandainya Bapak tidak memperlihatkan juga ijazah asli Bapak, sekarang sudah banyak korban Pak, ya, sudah 6 orang yang korban, ya, Bapak Bambang Tri, kemudian Gus Nur, Rismon, Dr. Tifa, kemudian siapa lagi yang dibilang panci-panci itu, saya nggak ngerti. Padahal kan saya ini nggak ada berkepentingan apa-apa Pak, ya, saya tidak ada kepentingan apa-apa dan saya tidak ada dapat uang 1000 pun dari pihak manapun. Ini saya tegaskan sekali lagi sama Bapak, ya, saya tidak ada mendukung ini, tidak ada mendukung itu. Kita semua ini kepingin negara kita ini baik, ya, tidak ada kacau-kacau lagi, ya, ekonominya berkembang, pembangunannya maju, ya, seperti negara-negara lain, ya. Biar selesai terus Pak masalah ijazah itu, biar kita bangun kembali negara Republik Indonesia ini ke depannya. Terima kasih. Hukum pidana itu ada namanya asas actori incumbit onus probandi. Siapa yang mendalilkan, dialah yang harus membuktikan. Pertanyaannya adalah, sampai hari ini saya belum melihat bukti yang sahih dan valid terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh abang-abang sekalian. Buat kalian yang menuduh palsu harus mendalilkan, harus membuktikan. Sudah bos, sudah, bahkan sudah berbantah. Itu Sandi mengupload ijazah asli katanya. Nah, kemudian ijazah itu dicek keasliannya sama Pak Rismon, sama Pak Roy Suryo itu. Ternyata banyak ditemukan keanehan, ya, kemudian disimpulkan diduga bahwa ijazah itu palsu. Nah, situ kan. Nah, kemudian buktinya mana? Ya itu dibuktikan itu. Letak hurufnya, bentuk fontsnya, fotonya yang pakai kacamata, di mana nggak lazim. Sehingga ada yang dicantumkan fakultasnya, ada yang tidak. Dari pihak Pak Jokowi mencoba bantahan dengan membawa institusi UGM. UGM mengeluarkan pernyataan resmi bahwa itu adalah ijazahnya Pak Jokowi asli, data-datanya ada lengkap katanya. Kan skripsi di foto itu kemudian diteliti oleh Suryo dan teman-teman, nggak masuk akal. Diduga bahwa skripsinya itu nggak benar. Kalau skripsi nggak benar, maka patut diduga ijazahnya juga nggak betul. Nah, jadi sebetulnya persidangan sudah terjadi di ruang publik. Yang belum adalah Bapak yang melihatkan yang asli. Sampai dengan hari ini, nunggu katanya. Diminta oleh pengadilan, oleh Pak Hakim baru. Tapi itu dibantah juga oleh Bapak. Karena beberapa saat kemudian diperlihatkan sendiri kepada media, tapi nggak boleh difoto. Tentang Pak Kasmujo, awalnya itu, saya mundar-mandir, dibentak, datang dibentak. Sebagai dosen pembimbing skripsi, ternyata bukan. Dan Pak Jokowi tanpa malu-malu juga mengatakan memang bukan kok. Jadi siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan. Sudah. Posisinya kalau kita lihat, kalau kita jadikan kita ini sebagai hakim, posisi saat ini adalah posisi 1-0. Apalagi didukung oleh temuan-temuan dari Universitas Pasar Pramuka. Sampai dengan hari ini belum dibantah. Bahkan ya, Baris Krim mengatakan KKN-nya tahun 83, dibantah sama Pak Jokowi 85. Transkripnya yang diperlihatkan yang dibawa dari UGM, ternyata nilainya tidak mencukupi jumlah SKS-nya itu untuk seorang sarjana. Bukti pendaftaran HER itu ternyata sarjana muda. Jadi sudah terjadi pengadilan acara di ruang publik ini. Kalau ijazah waktu itu harganya antara 8 juta sampai 11 juta lah. Kalau di Pasar Pramuka itu? Pasar Pramuka. Semua yang ada di Pasar Pramuka melakukan kegiatan dokumen palsu. Semua.